Halo guys, senang berjumpa pada podcast kita hari ini bersama saya Sonia Marliani, SAKMAB dari FISIP Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana bersama rekan saya Kak Afira. ya, saya Basmillah Pejalvion, Eksut MSc dari Faperta Universitas Nusa Cendana. Oke, pada hari ini kita mau bahas apa nih Kak di podcast? Oke, jadi hari ini menarik nih kita episode pertama kebetulan. Yang akan kita bahas nih hari ini adalah temanya sudut pandang atau implementasi penerapan wawasan kebangsaan dan nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Wah, menarik nih. Kebetulan kita sudah ada 3 narasumber kita di sini, yaitu Bapak Syukur dari FISIP Unsana Prodi Administrasi Negara, dan ada Bapak Raffi Aksanullah juga dari FISIP Administrasi Negara, dan yang paling cantik di sini Ibu Rumanita Tamba dari FISIP juga Administrasi Negara. Jadi apa yang akan kita bahas? Jadi wawasan kebangsaan ini sering dianggap sebagai suatu konsep yang kompleks gitu. Tapi sebenarnya nilai-nilai ini tuh adalah nilai yang sering diterapkan dalam keseharian. Maka dari itu yang akan kita bahas bersama 3 narasumber kita hari ini. Mulai. Boleh mungkin dari Pak Syukur, menurut Bapak bagaimana sih mengenai wawasan kebangsaan ini, Pak? Baik, terima kasih ya. Jadi wawasan kebangsaan ini sebenarnya konsep dasar gitu ya untuk kita bagaimana membaca atau menginterpretasikan diri kita sendiri sebagai seorang warga negara gitu. Jadi interpretasi diri itu saya sebut dia itu dilihat dari yang saya namakan lingkungan wawasan kebangsaan gitu. Jadi lingkungan wawasan kebangsaan itu sendiri kakak ada meliputi beberapa hal itu. Kita harus paham tentang sejarah bangsa dulu gitu. Kemudian kita juga harus paham tuh 4 konsensus dasar mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu kita juga harus mampu untuk memahami tentang bendera, lambang negara, bahkan sampai lagu kebangsaan. Kemudian kita juga harus mengerti tentang bagaimana manajemen pemerintahan negara, struktur kelembagaan negara, dan juga sistem administrasi negara gitu. Dengan kita mampu mengetahui tentang lingkungan wawasan kebangsaan ini, maka kita mampu untuk menginterpretasikan diri kita secara baik sebagai seorang warga negara, bahkan lebih jauh jika kita lihat dalam konteks seorang ASN. Kayak gitu kakak berdua. Jadi menurut saya sangat informatif ya jawaban dari Bapak Syukur ini. Jadi ini nih, setelah dari pembahasan dari Bapak Syukur, saya lempar ke Pak Raffi. Apa sih Pak, bagaimana tanggapan dari Bapak mengenai pembahasan dan seperti lingkungan wawasan kebangsaan yang sudah dijelaskan Pak Syukur tadi? Apa sih isu-isu kontemporer yang sekarang lagi tren ya, yang bisa Bapak highlight dalam peran media sosial di era digital ini dalam mendukung atau menghambat penerapan wawasan kebangsaan di masyarakat saat ini? Oke, terima kasih. Jadi mengiris tadi apa yang dikatakan Bapak Syukur, bahwa idealnya isu-isu kontemporer hari ini kita lihat dari 2 paradigma. Yang pertama ini terkait dengan perilaku yang tidak sesuai dengan wawasan kebangsaan. Seperti apa? Seperti korupsi, lalu kemudian money laundering, dan seterusnya. Dan pada hari ini pun kita harus menekankan, kalau kata Steve Tessing itu masyarakat poster, masyarakat digital. Nah di situ digital ini kan diasumsikan sebagai pisau, bisa digunakan sebagai kebaikan atau keburukan gimana yang makai. Nah kira-kira itu harus kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, kira-kira begitu. Terkait tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Raffi mengenai isu-isu kontemporer, bagaimana tanggapan Ibu Ruma dari segi nilai-nilai kebangsaan? Kesiapsiagaan. Oke, kalau kesiapsiagaan bela negara ini berarti keadaan kita siap siaga, baik itu secara fisik, mental, dan juga sosial, dilandasi dengan kecintaan kita terhadap tanah air guna keberlangsungan hidup bernegara yang harmonis. Tadi yang Ibu sebutkan mengenai peran fisik gitu dalam kesiapsiagaan bela negara, itu bisa Ibu jelaskan gitu teman-teman seperti apa? Kita sebagai seorang ASN nih harus menjaga kesiapsiagaan kita melalui fisik dan juga mental, bisa dengan menjaga kebugaran tubuh, dengan rajin berolahraga, supaya ketika kita bugar berarti nanti kerja kita akan optimal.
Oke, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Numa mengenai kesiapsiagaan bela negara tadi, itu lalu apa kaitannya Pak dengan wawasan kebangsaan? Oke, baik. Jadi kakak berdua bahwa titik lebih lanjut dari wawasan kebangsaan itu kita sebut sebagai sikap bela negara gitu. Jadi bela negara itu dia bisa berupa tekad, sikap, perilaku, bahkan sampai tindakan warga negara atas kecintaannya terhadap negara itu. Kecintaannya berangkat dari apa? Berangkat dari konsepsi diri dia tadi yang kita sebut sebagai wawasan kebangsaan itu. Jadi pada tahapan yang lebih lanjut itu dia akan muncul sebagai bentuk sikap dan perilaku gitu. Dia bisa bentuknya cinta tanah air gitu ya. Kalau cinta tanah air otomatis bisa saja kita dengan membeli produk-produk dalam negeri misalkan. Kemudian dia sadar berbangsa dan bernegara. Jadi dia tahu bahwa saya sebagai seorang warga negara harus apa tugas dan juga hak saya gitu. Kemudian dia bisa lihat pada perilaku setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan begitu, setiap perilakunya dia harus landasi terhadap 5 sila Pancasila itu. Mulai dari bertuhan sampai pada keadilan sosial. Kemudian dia harus mempunyai rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara gitu. Jadi pekerjaan yang dia lakukan saat ini itu dia harus tujukan untuk bangsa dan negaranya. Dan yang terakhir itu kemampuan awal bela negara. Menyambung tadi pertanyaan itu bahwa tentu dengan nilai-nilai dasar bela negara tadi kita harus siap apa? Siap secara mental, fisik, dan sosial untuk bisa memiliki wawasan kebangsaan yang baik dan juga memiliki perilaku atau tindakan bela negara kayak gitu. Kakak berdua. Baik, tadi saya highlight yang Bapak bahas mengenai cinta tanah air. Jadi di sini sebagai ASN nih Bapak, apa saja gitu pengalaman Bapak yang dalam keseharian bekerja menerapkan nilai-nilai dari wawasan kebangsaan yang sudah Bapak jelaskan tadi mengenai cinta tanah air, terus yang berlandaskan dengan konsensus negara itu. Apa sih pengalaman Bapak yang benar-benar nyata yang Bapak rasakan dalam penerapan wawasan kebangsaan dalam keseharian Bapak? Baik, saya ambil contoh gitu ya, cinta tanah air gitu. Ya. Ini kayak saya sekarang ini Ya. pakai produk dalam negeri. Selamat Hari Batik Nasional, benar. Bapak. Hari Batik Nasional, selamat Hari Batik untuk Benar, gitu. Jadi pokoknya saya dalam, apalagi seorang ASN gitu ya, dalam bekerja itu pasti harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku adil antar sesama dan lain sebagainya, sebagaimana nilai-nilai dasar bela negara yang sudah saya highlight itu kakak berdua. Oke, tadi kan sudah menarik sekali nih Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sukon mengenai cinta tanah air. Jadi untuk berdasarkan dengan isu-isu nih Pak Raffi, kan tadi ada dijelaskan tuh money laundering, korupsi, radikalisme kan. Itu bagaimana sih Bapak sebagai seorang ASN menyikapi hal-hal atau isu-isu yang beredar saat ini di era digitalisasi? Nah, kita sebagai ASN, dalam artian sebagai ASN yang memiliki wawasan kebangsaan, kita harus sebagai garda terdepan dalam menanggulangi perilaku-perilaku menyimpang, dalam artian koruptif, lalu kemudian money laundering, gerakan radikal, dan seterusnya. Nah, kita itu harus di depan, bukan sebagai orang yang di belakang. Dalam artian kita harus memiliki, mencontohkan misalkan perilaku yang memang kita sebagai ASN ini kita upayakan. Ini misalkan kita masuk ke kelas itu on time dan selesai tepat pada waktunya. Nah, itu kan upaya kita mencegah korupsi terhadap waktu, kira-kira begitu. Oh iya, tadi kan sudah dibahas ya Bu mengenai kesehatan fisik dan segala macamnya untuk kesiapan bela negara. Kalau dari sisi mental itu gimana tuh Bu? Bagaimana seorang ASN harus punya mental seperti apa? Ya, seorang ASN itu harus punya mental yang sehat supaya menunjang kinerja sebagai ASN. Saya sendiri sebagai dosen, ketika mental sehat, maka saya bisa memberikan materi yang baik kepada mahasiswa. Saya juga bisa mengendalikan diri, karena di mahasiswa ini kita punya mahasiswa bukan hanya yang etikanya bagus, tapi juga yang bandal, yang nakal. Jadi bagaimana kita punya
mental yang sehat, kita bisa mengendalikan emosi, kita bisa mengendalikan diri, dan kita bisa mengendalikan mahasiswa itu. Kita bisa ajak mahasiswa untuk memiliki etika yang baik di kelas juga. Oke, baik. Menarik sekali pembahasan ketiga narasumber ini. Kita kan nggak. Kita tadi masih cuma gitu. Jadi yang bisa kita simpulkan ya, bagaimana seorang ASN menjadi agen pemerintahan itu dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang beredar dengan wawasan kebangsaan dan siap siaga untuk membela negara ya. Jadi dari rangkuman pertanyaan semua yang dari tadi, dari Pak Syukur juga jawaban, dari Pak Raffi dan Ibu Duma, kira-kira apa sih pesan Bapak Syukur, Pak Raffi dan Ibu Duma kepada para ASN di seluruh Indonesia terkait pentingnya menjaga atau melestarikan wawasan kebangsaan, bela negara, dan kesiapsiagaan ke dalam aspek kehidupan mereka sehari-hari. Oke, dengan saya juga. Jadi untuk menjadi seorang warga negara yang baik, bahkan sebagai seorang ASN yang baik itu, saya tekankan untuk bagaimana kita itu harus memiliki wawasan kebangsaan yang baik pula. Dengan wawasan kebangsaan yang baik itu akan menentukan atau berimplikasi kepada sikap bela negara kita. Jadi dengan landasan wawasan kebangsaan dan sikap bela negara, maka kita akan menjadi warga negara yang baik dan juga bisa menjadi seorang ASN yang profesional. Seperti itu. Baik, kalau dari saya jadi ASN yang baik dalam artian mencintai negara. Kita mencintai Indonesia ini seutuhnya, jangan setengah-setengah, agar supaya kinerja kita itu maksimal. Kalau dari saya, kita sebagai ASN yang baik itu kita diawali juga harus memahami sudut pandang wawasan kebangsaan yang baik, sehingga ketika kita sudah memahaminya maka kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai ASN. Oke, jadi Baik, sangat menarik ya, dan sangat inspiratif untuk kita sebagai ASN muda. Jadi kira-kira bisa disimpulkan Ibu? Iya, jadi podcast ini mengingatkan kita semua, terutama para ASN, bahwa menjaga persatuan bangsa dan mengamalkan nilai-nilai bela negara itu adalah tugas yang harus dilakukan setiap hari melalui tindakan nyata dan juga dedikasi terhadap bangsa dan negara. Kira seperti itu. Baik, kita tutup dulu diskusi pada episode podcast pada hari ini. Kita berterima kasih untuk kehadiran Bapak Syukur, Pak Raffi dan Ibu Duma, dan juga saya dan Ibu Sonia. Kami undur diri. Selamat Hari Batik Hari Nasional Batik juga ya. Dan sampai jumpa.